Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Jamaah salat zuhur Masjid Iqomah Kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu bersyukur karena kita masih diberi banyak sekali kenikmatan. Salah satunya kita bisa beri kekuatan untuk menjalankan satu perintah yang sangat agung, yaitu sholat zuhur berjamaah di masjid yang kita banggakan ini. Sholawat dan salam tentu kita haturkan untuk beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, ini kita sudah berada pada bulan Rabiul Awal, tanggal 2, atau kita disebut bulan Mulud. Kalau di daerah-daerah perkampungan itu mulai tanggal 1 sudah mulai banyak orang membaca kitab Barzanji. Biasanya sampai tanggal 12. Ini perkampungan tertentu saja tentu. Hanya banyak perkampungan, bahkan di pesantren-pesantren pun ada yang khusus tanggal 1 sampai tanggal 12 pada bulan Rabiul Awal itu membaca, programnya itu antara maghrib isya itu membaca kitab Barzanji. Ini sekedar pendapat saya. Basis alasan kenapa mereka melakukan itu, di samping alasannya adalah karena cinta mereka atau cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, maka diwujudkan dengan membaca kitab Barzanji, yang mana isi kitab Barzanji adalah kisah perjalanan hidup Rasulullah SAW dengan untaian kalimat-kalimat yang puitis. Tujuannya tentu agar kita mengenal lebih jauh kenapa kita ini sebagai umatnya seharusnya memiliki nasib, memiliki kualitas seperti beliau, tetapi kenapa hari ini seperti ini adanya. Melalui pembacaan kitab Barzanji itu sebenarnya kita bisa mengukur sampai di mana, kenapa posisi kita seperti ini. Jadi alasan pertama bisa dikarenakan alasan cinta. Kalau ada yang sebagian yang suka mengatakan bahwa itu adalah merupakan hal-hal yang baru, karena dalam satu hadis riwayat Muslim, Bukhari juga itu ada istilah hal yang baru. Hadisnya diantaranya yang saya masih ingat adalah man ahdasa fi amrina hadza, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang
ahdasa bikin hal baru, fi amrina dalam urusan kami, fahuwa ma laisa minhu, ahdasanya adalah ma laisa minhu, sesuatu yang tidak ada darinya. Kalau kata-kata atau terjemah yang letterlekan, ma laisa minhu, sesuatu yang diadakan yang baru itu, laisa minhu, tidak ada darinya. Nyanya kembali ke amruna tentunya ya. Fahuwa raddun, maka itu ditolak. Ini pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan paling tidak pandangan saya tentang hadis ini, karena di masyarakat sering disampaikan bahwa hadis ini untuk menjelaskan bahwa amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Rasul. Padahal kalau kita melihat secara letterlek, hadis ini tidak mengartikan itu, tidak mengartikan bahwa amalan-amalan yang tidak ada contoh dari Rasul, tidak. Kalau kita teliti diulang lagi hadis itu ya, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ini hadis sahih memang di kitab Arba'in Nawawiyah, itu nomor berapa itu, di awal-awal itu. Ini tidak ada kata-kata di situ artinya barang siapa yang membikin amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Rasul tidak ditolak, nggak begitu. Kalau saya memahami, ini tentu pasti banyak perbedaan dengan teman-teman ya. Saya memahami mudah saja berdasarkan yang tertera saja. Man, barang siapa ahdasa, yang membikin sesuatu yang baru. Membikin sesuatu yang baru itu fi amrina, dalam urusan kami. Urusan kami, urusan Nabi Muhammad itu kan syariat. Tapi masih ada terusnya, ma laisa minhu, yang dibikin-bikin baru itu sesuatu yang tidak ada darinya. Kalau dipahami paling mudah, sesuatu yang baru itu yang tidak ada landasan darinya. Darinya mana? Nya syariat. Fahuwa raddun, itu ditolak. Itu artinya sesuatu yang baru yang kita bikin-bikin itu ditolak sote kalau tidak ada landasan dari syariat itu. Artinya kalau sesuatu yang baru tetapi kalau ada landasannya ya tidak ditolak, kan begitu. Itu arti hadis itu seperti itu, bukan sesuatu yang tidak dicontohkan dari Nabi lalu ditolak, tidak. Karena kan banyak amalan-amalan Islam yang tidak ada contoh dari Rasul, banyak, tetapi kita lakukan juga. Contohnya ya punya sholat Id maupun sholat Jumat, berkhutbah ya dalam sholat Id maupun sholat Jumat pakai bahasa Indonesia. Itu kan amalan agama, tetapi tidak ada contohnya. Tetapi kenapa itu kita lakukan? Karena walaupun itu amalan baru, tapi itu bukan ma laisa minhu, tetapi ma minhu gitu. Jadi walaupun khutbah pakai bahasa Indonesia itu baru, ahdasa, tapi ma minhu, ada dasarnya gitu. Maka lantas tidak berarti tidak boleh, kita boleh aja lakukan. Jadi sesuatu yang baru itu diterima atau tidaknya itu bukan dicontohkan Nabi atau tidak, tetapi ada landasannya apa tidak. Dan tidak harus urusan dunia atau urusan agama. Semua urusan, kan fi amrina itu artinya dalam urusan kami, itu nggak ada urusan dunia, urusan akhirat, tidak. Urusan syariat kan dunia akhirat. Dunia dan agama itu urusan Nabi itu. Ya, sebab ada yang mengartikan kalau untuk urusan dunia mah boleh kita berkreasi gitu. Kalau untuk urusan agama mah tidak boleh. Saya kira itu kurang tepat. Karena urusan agama maupun urusan dunia
silakan aja berkreasi, asal maminhu, asal ada landasan syariatnya. Nah, yang ditolak itu baik urusan dunia maupun urusan agama, yang ditolak itu yang tidak ada landasannya. Walaupun urusan dunia, kalau tidak ada landasannya tetap tidak boleh. Itu bukan berarti ini urusan dunia mah boleh bebas. Enggak ada, dalam Islam enggak begitu. Dalam Islam walaupun kita berbuat hal-hal yang sifatnya duniawi, tetap harus ada landasannya. Contohnya umpamanya urusan dunia yang tidak boleh karena itu tidak ada landasannya. Ya mungkin kita bisa ambil contoh bikin partai politik tapi yang dasarnya ateis umpamanya. Itu kan urusan dunia. Tetapi karena itu berbahaya, maka dilarang. Tapi kalau urusan dunia umpamanya tidak ada contoh darinya, dari syariatnya, tapi itu ada landasannya, boleh. Contoh paling jelas bikin sekolah. Nah, bikin sekolah itu kan ada landasannya. Yang urusan agama katakan ya. Contohnya urusan agama. Orang mengurus yatim piatu. Mengurus yatim piatu itu kan Nabi Muhammad melakukannya. Ya, tetapi dulu beliau mengurus yatim piatu itu dibawa di rumahnya. Itu jadi contoh mengurus yatim piatu itu sebenarnya dengan cara yatim piatunya dibawa ke rumah kita hidup bareng. Tetapi sekarang bikin yatim piatu kan ada panti asuhan. Apa itu tidak boleh? Boleh saja. Gitu. Karena apa? Ada landasannya. Gitu. Jadi urusan hal-hal baru itu bukan di masalah hal yang baru itu dilakukan oleh Nabi atau tidak, ya. Tetapi apakah itu ada landasannya apa tidak? Termasuk dalam hal ini teman-teman yang melakukan amalan-amalan katakan peringatan Maulidan, peringatan Rajaban dan lain sebagainya. Itu kan tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tetapi itu ada landasannya, begitu. Apa landasannya? Untuk tahu landasannya apa, dilihat apa yang dilakukan dalam kegiatan itu. Kalau yang dilakukan dalam kegiatan itu adalah ada landasannya, ya boleh-boleh saja. Persis seperti sholat Jumat, khutbahnya pakai bahasa Indonesia. Itu kan tidak dicontohkan itu khutbah pakai bahasa Indonesia. Padahal itu khutbah itu ibadah masuknya. Kenapa itu kita pakai bahasa Indonesia? Sesuatu yang tidak ada dicontohkan. Kok boleh dilakukan? Boleh. Kenapa? Karena ada landasannya. Landasannya apa? Supaya apa yang disampaikan oleh khotib itu bisa diterima, ditangkap, dipahami oleh jamaah. Kalau kita khutbah tetap pakai bahasa Arab sebagaimana dulu Nabi contohkan, tentu khutbah tidak ada gunanya. Begitu. Maka dari sini pun kita bisa memahami bahwa ada sekelompok jamaah umat Islam yang sampai sekarang khutbah pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Ada itu. Khutbah Jumat pakai bahasa Arab. Kelompok-kelompok tertentu ada. Kenapa mereka melakukan itu? Karena alasannya khutbah itu ibadah. Sedang ibadah itu tidak boleh bikin-bikin sendiri, tidak boleh ahdasa. Nah, begitu. Sedang orang yang menggunakan khutbah bahasa Indonesia alasannya maminhu tadi itu. Gitu, bukan malaisa minhu. Jadi meskipun khutbah pakai bahasa Indonesia tetapi itu diterima secara logika, ya. Itu secara logika diterima dan secara syariat ada. Yang ditolak itu malaisa minhu, yang tidak ada dasar syariatnya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan peringatan-peringatan Maulid yang sekarang ini tiba. Mudah-mudahan ada manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.